Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nidugian. Saya dari kelas 4A, jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampuh oleh Bapak dosen Aprilianus Rahmadi Pratama, SSI MStat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari analisis jalur. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan tentang contoh soal dari analisis jalur, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu analisis jalur atau path analysis. Jadi, path analysis atau analisis jalur merupakan perluasan dari regresi linier berganda dan yang memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks. Path analysis ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Kemudian masuk pada contoh soal analisis jalur. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap minat siswa dalam belajar pendidikan agama Islam. Terdapat 3 faktor yang akan dianalisis, yaitu dukungan keluarga yang lambangnya XI, kualitas keluarga PAI atau X2, dan motivasi siswa atau X3. Berikut adalah hasil pengukuran variabel dependen atau Y, yaitu minat siswa dalam belajar PAI. Terapkan analisis jalur untuk melihat pengaruh faktor-faktor tersebut. Perlu kita lihat ada hipotesis penelitian. H1, diduga variabel dukungan keluarga berpengaruh terhadap minat siswa belajar PAI. H2, diduga variabel kualitas guru PAI berpengaruh terhadap minat belajar siswa. H3, diduga variabel dukungan keluarga melalui kualitas guru berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam belajar PAI. Dan H4, diduga variabel motivasi siswa melalui kualitas guru berpengaruh terhadap minat siswa dalam belajar PAI. Selanjutnya kita masuk pada SPSS, yang mana kita terlebih dahulu pergi di variabel view. Di situ ada nama. Kemudian pada nomor 1 kita ketikkan yang tadi X1 yang labelnya dukungan keluarga, kemudian X2 labelnya kualitas guru, X3 labelnya motivasi siswa, dan Y minat siswa. Kemudian selanjutnya kita masuk pada data view. Jadi diklik pada sebelah kiri bawah itu ada tulisan data view. Yang mana di data view ini kita masukkan data dari X1, X2, X3 dan juga Y. Yang mana X1 ini dukungan keluarga, X2 kualitas guru, kemudian X3 motivasi siswa, dan Y minat siswa. Kita masukkan data-datanya di situ. Setelah kita sudah memasukkan data dari X1, X2, X3 dan juga Y, kita klik pada bagian atas, kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear. Kemudian motivasi siswa kita pindahkan ke dependen, kemudian dukungan keluarga dan kualitas guru kita pindahkan ke independen, kemudian klik OK. Maka hasil dari datanya akan muncul. Selanjutnya hasil output dari SPSS model 1 pada koefisien. Pada analisis data,
diketahui nilai signifikan variabel dukungan keluarga sebesar 0,162 atau lebih dari 0,5. Maka berkesimpulan bahwa variabel dukungan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas guru. Maka H1 ditolak. Kemudian diketahui nilai signifikan variabel kualitas guru sebesar 0,227 atau lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kualitas guru tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi siswa. Maka H2 ditolak. Kemudian pada model summary, analisis datanya diketahui nilai R² sebesar 0,104. Maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel dukungan keluarga dan kualitas guru terhadap variabel motivasi siswa sebesar 10,4%. Sedangkan nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 kurang 0,104 sama dengan 0,947. Kemudian masuk pada diagram jalur model 1, yang mana variabel dukungan keluarga tidak berpengaruh terhadap motivasi siswa sebesar 0,265 dan variabel kualitas guru tidak berpengaruh terhadap motivasi siswa sebesar 0,228. Nah, nilai dari 0,265 dan nilai dari 0,228 saya ambil dari mana? Nah, jadi nilai tersebut saya ambil dari tabel koefisien pada kolom standarized koefisien beta. Kemudian kita kembali ke SPSS dan kita kembali klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian klik Linear. Setelah itu, kemudian sebelum kita memulai, kita reset terlebih dahulu. Kemudian jika sudah di reset, maka variabel minat siswa kita pindahkan ke dependen. Kemudian variabel dukungan keluarga, kualitas guru, dan motivasi siswa kita pindahkan ke independen. Kemudian klik OK. Maka hasil dari data pada SPSS akan muncul, yang mana di situ ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Jadi yang kita akan ambil adalah model ANOVA dan juga koefisien. Kemudian masuk pada hasil dari output SPSS model 2. Pada tabel koefisien di situ dijelaskan bahwa dukungan keluarga signifikannya 0,821 dan kualitas guru signifikannya 0,016 dan motivasi siswa signifikannya 0,334. Kemudian analisis datanya diketahui nilai signifikan variabel dukungan keluarga sebesar Kemudian analisis datanya diketahui nilai signifikan variabel dukungan keluarga sebesar 0,821 atau lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel dukungan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat siswa.
Dan yang kedua, diketahui nilai signifikan variabel kualitas guru sebesar 0,16 atau lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kualitas guru tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat siswa. Yang ketiga, diketahui nilai signifikan variabel motivasi siswa sebesar 0,334 atau lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel motivasi siswa tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat siswa. Selanjutnya kita masuk pada tabel model summary, yang mana analisis datanya diketahui nilai R-square sebesar 0,268. Maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel dukungan keluarga, kualitas guru, motivasi siswa terhadap variabel minat siswa sebesar 26,8%. Sedangkan nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan akar 1 dikurangi 0,268. Maka hasilnya adalah 0,856. Kemudian masuk pada diagram jalur model 2, yang mana variabel dukungan keluarga tidak berpengaruh terhadap motivasi siswa sebesar 0,265. Yang mana nilai ini saya ambil pada tabel koefisien pada kolom standarized koefisien beta. Kemudian variabel kualitas guru tidak berpengaruh terhadap motivasi siswa sebesar 0,228, dan variabel dukungan keluarga tidak berpengaruh terhadap minat siswa sebesar 0,040, dan kualitas guru tidak berpengaruh terhadap minat siswa sebesar 0,452, dan motivasi siswa tidak berpengaruh terhadap minat siswa sebesar 0,175. Nah, jadi nilai-nilai ini saya ambil dari jadi nilai-nilai yang tadi saya ambil dari tabel koefisien pada kolom standarized koefisien beta. Kemudian masuk pada hasil interpretasi analisis jalur, yang mana hasil dari analisis pertama adalah pengaruh dukungan keluarga melalui motivasi siswa terhadap minat siswa. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan dukungan keluarga terhadap minat siswa sebesar 0,040. Sedangkan pengaruh tidak langsung dukungan keluarga melalui motivasi siswa terhadap siswa adalah perkalian antara nilai beta atau dukungan keluarga terhadap motivasi siswa dengan nilai beta atau motivasi siswa terhadap minat siswa, yaitu 0,265 dikali 0,175 sama dengan 0,046. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa pengaruh langsung sebesar 0,040 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,046. Maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung dukungan keluarga melalui motivasi siswa berpengaruh secara signifikan terhadap minat siswa atau H3 diterima. Kemudian hasil dari analisis yang kedua adalah pengaruh kualitas guru melalui motivasi siswa terhadap minat siswa.
Diketahui pengaruh langsung yang diberikan kinerja guru terhadap minat siswa sebesar 0,452. Sedangkan pengaruh tidak langsung, kualitas guru melalui motivasi siswa terhadap minat siswa adalah perkalian antara nilai beta atau kualitas guru terhadap motivasi siswa. Dengan nilai beta, motivasi siswa terhadap minat siswa yaitu 0,217 dikali 0,175 sama dengan 0,037. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,452 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,037. Maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung memiliki lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung kinerja guru melalui motivasi siswa berpengaruh secara signifikan terhadap minat siswa atau H4 diterima. Selesai sudah penjelasan saya tentang contoh soal dari analisis jalur beserta cara pengerjaannya menggunakan SPSS. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.